Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, nomor absen 20, kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya akan melakukan praktikum mengenai laju reaksi pembakaran terhadap faktor wujud reaktan. Sebelum kita melakukan praktikum, saya akan membahas beberapa teori tentang laju reaksi ini. Berikut pembahasannya. Laju reaksi pembakaran. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat reaksi-reaksi kimia dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada reaksi yang berlangsung sangat cepat, seperti petasan yang meledak. Ada juga reaksi yang berlangsung sangat lambat, seperti pengkaratan besi. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat reaksi menjadi produk. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah reaksinya akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju perubahan konsentrasi persatuan waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, maupun tahun, tergantung pada lamanya reaksi berlangsung. Laju reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pula. Lalu rumusan masalahnya yaitu 1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 2. Bagaimana pengaruh wujud fisik reaktan terhadap laju reaksi? Untuk tujuannya, 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 2. Untuk mengetahui pengaruh wujud fisik reaktan terhadap laju reaksi. Berikutnya, landasan teori pertama adalah teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya yang efektif, yaitu apabila partikel-partikel yang bertumbukan memiliki energi kinetik yang cukup. Dasar dari teori tumbukan menjelaskan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju tumbukan yang efektif adalah suhu. Dengan naiknya suhu, maka partikel akan bergerak lebih aktif sehingga jumlah tumbukan yang efektif akan meningkat. Kemudian untuk pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam suatu waktu. Laju reaksi dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Konsentrasi reaksi dalam suatu reaksi kimia semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi persatuan waktu atau penambahan konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Dan yang terakhir, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya 1. Konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. 2. Wujud fisik reaktan. Reaksi dengan reaktan-reaktan berbeda fasa dibatasi oleh luas permukaan kontak reaktan. Oleh karena itu, semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. 3. Temperatur atau suhu. Semakin temperatur atau suhu, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin cepat. Lalu yang terakhir, nomor 4, keberadaan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kali saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Bahan yang pertama yang digunakan adalah serbuk kayu yang beratnya 40 gram. Kemudian ada balok kayu yang beratnya sama, yaitu 40 gram. Kemudian alat dan bahannya, yang pertama kita membutuhkan korek api. Kemudian yang kedua ada kaleng. Kaleng ini digunakan sebagai tempat pembakaran dari serbuk kayu dan balok kayu yang tadi. Kemudian ada stopwatch. Di variabel bebasnya yaitu balok kayu dan juga serpihan kayu yang tadi. Dan untuk variabel tetapnya
yaitu berat yang sama antara balok kayu dan juga serpihan kayu, yaitu 40 gram. Kemudian saya juga menggunakan variabel trail control, yaitu stopwatch selama 10 menit. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai laju reaksi pembakaran yang difaktorkan oleh reaktan. Berikut praktikumnya. Pada percobaan yang pertama, kita akan membakar serbuk kayu 40 gram ini. Dan tak lupa juga untuk menghidupkan stopwatch selama 10 menit dan kita lihat seberapa banyak serbuk kayu yang terbakar habis. Setelah 10 menit berlalu, terlihat bahwa serbuk kayu telah terbakar habis. Selanjutnya kita akan membakar balok kayu yang beratnya sama, yaitu 40 gram. Dan lihat, setelah 10 menit berlalu, balok yang terbakar hanya masih sebagian. Dari percobaan praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada reaksi pembakaran kayu akan lebih mudah dan cepat membakar kayu yang telah dipotong menjadi serbuk-serbuk kayu kecil dibanding dengan langsung membakar kayu balok tersebut. Jadi, semakin luas permukaan bidang reaktan, maka akan semakin cepat pula reaksi yang terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.